Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Bapak akan memaparkan materi pembelajaran dasar pelajaran fisik teknik mesin tentang pengolahan bahan logam. Diharapkan pada kompetensi ini kalian dapat memahami pengolahan bahan logam. Yang kedua, mengutuskan pengolahan bahan logam. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui diskusi diharapkan peserta didik mampu menjelaskan macam-macam bahan logam dari informasi yang diperolehnya. Kedua, melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis pengolahan bahan logam dari informasi yang diperoleh dengan cermat dan teliti. Tiga, melalui proses pengumpulan informasi dan pendiskusian, peserta didik diharap mampu mendiskusikan cara pengolahan logam dengan tanggung jawab. Keempat, melalui proses pengumpulan informasi dan pendiskusian peserta didik diharap mampu mengklasifikasi cara pengolahan logam dengan tanggung jawab. Apa yang kalian ketahui tentang bahan logam? Bahan logam sendiri dapat dibagi dua golongan, yaitu logam fero dan logam non-fero. Logam fero adalah suatu logam paduan terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang proses pengolahan bahan logam? Bisa kalian lihat gambar berikut ini. Nah, ini gambar di daerah pertambangannya anak-anak. Jadi mana di sini banyak mineral besi atau biji besi yang akan nanti diolah menjadi besi. Nah, ini dapur pengolahannya contohnya. Pembuatan besi kasar. Proses pembuatan besi kasar atau disebut dengan pig iron, yaitu dengan mereduksikan pada tanur tinggi, seperti tadi gambar ya. Nah, bahan-bahannya apa saja yang digunakan? Yaitu biji besi, kokas, dan batu kapur. Nah, gambar biji besi seperti ini ya bu anak-anak, hitam legam, gambar kokas seperti ini. Nah, biji besi itu sendiri apa sih? Bahan dasar besi mentah ialah biji besi. Besinya yang merupakan besi oksida Fe2O4 dan Fe2O3 atau besi karbonat FeCO2 yang dinamakan batu besi spat. Pengolahan besi mentah pada dapur tinggi dilakukan dengan cara mereduksi biji besi menggunakan kokas, bahan tambahan, dan udara panas. Kokas itu sendiri adalah arang batu bara, yaitu batu bara yang sudah didestilasikan secara kering. Kokas berfungsi sebagai bahan bakar. Sedangkan batu kapur adalah sebagai bahan tambahan. Gunanya apa sih? Gunanya batu kapur adalah untuk mengikat abu kokas dan batu-batu ikutan hingga menjadi terak yang dengan mudah dapat dipisahkan dari besi kasar. Terak itu sendiri dalam proses berfungsi sebagai pelindung cairan besi kasar dari oksida yang mungkin mengurangi hasil yang diperoleh karena terbakarnya besi kasar cair itu. Proses dalam dapur tinggi. Prinsip dari proses dapur tinggi adalah prinsip reduksi. Karbon monoksida dapat menyerap zat asam dari ikat-ikatan besi zat asam pada suhu tinggi. Pada pembakaran suhu tinggi lebih dari 1800 derajat Celcius dengan udara panas, maka dihasilkan suhu yang dapat menyediakan reduksi tersebut. Agar tidak terjadi pembutuhan karena proses berlangsung, maka diberi batu kapur sebagai bahan tambahan. Bahan tambahan bisa bersifat asam apabila biji besinya mempunyai sifat basah. Dan sebaliknya, bahan tambahan diberikan yang bersifat basah apabila biji besi bersifat asam. Berarti kebalikannya ya anak-anak. Ini gambar dari dapur tanur tinggi tadi. Ya, secara penggambaran secara kasarnya. Sedangkan pembuatan baja dari besi kasar, yaitu satu, lewat proses konvektor. Bisa menggunakan proses konvektor. Yang kedua, bisa menggunakan dapur listrik untuk baja campuran. Yang ketiga, proses peluburan baja. Link YouTube-nya bisa dilihat di sini anak-anak ya, di bawah ini. Nah, proses konvektor itu sendiri adalah bisa ada namanya proses Bessemer, itu termasuk dalam proses konvektor, yaitu untuk besi kasar dengan kadar fosfor yang rendah. Ada lagi proses Thomas
untuk besi kasar dengan panas fosfor yang tinggi. Kemudian ada proses Martin atau dapur Siemens Martin. Itu kedua-duanya. Bisa fosfor rendah, fosfor tinggi bisa dipakai. Sedang untuk proses Bessemer sendiri adalah konverter Bessemer isi besi kasar kelabu yang banyak mengandung silisium. Dipanaskan dengan kokas sampai suhu 1500 derajat Celcius. Dimiringkan untuk memasukkan bahan baku bajanya lebih dari 1/8 dari volume konverter. Konverter ditegakkan kembali. Udara mengalir dengan tekanan 1,5 sampai 2 atmosfer. Dengan kompresor melalui besi kasar udara membakar zat arang dan campuran tambahan. Setelah lebih kurang 20 menit, semua zat arang telah terbakar, menghasilkan besi dan terak. Jadi ingat anak-anak, untuk kompresor Bessemer ini yang digunakan adalah besi kasar kelabu. Untuk proses Thomas bagaimana? Pada proses Thomas, pembakaran sama dengan pada proses konverter Bessemer. Fosfor terbakar setelah zat arangnya terbakar. Dapur Siemens Martin, muatan besi keras yang dicampur dengan besi kasar sehingga dapat menghasilkan baja. Jadi nggak harus biji besi, tapi di sini ada besi-besi bekas yang bisa dipakai untuk menghasilkan baja. Kualitasnya lebih baik jika dibandingkan dengan baja Bessemer maupun Thomas. Dipanaskan dengan temperatur 600 sampai 900 derajat Celcius. Antara api dengan bahan muatan yang dimasukkan ke dapur tinggi, bahan tambahan akan bersenyawa dengan zat asam membentuk terak. Nah, ini gambar dari dapur Siemens Martin. Nah, ini untuk evaluasi kalian ya untuk hari ini. Coba tolong ditulis dan cari jawabannya, bisa cara berdiskusi dulu. Lalu nanti kalian presentasikan. Pertama, jelaskan proses pembuatan biji besi melalui tarut tinggi. Soal yang kedua, jelaskan proses pembuatan biji besi kasar. Yang ketiga, jelaskan proses pembuatan baja melalui proses Bessemer. Yang keempat, jelaskan proses pembuatan baja melalui proses Thomas. Yang kelima, jelaskan proses pembuatan baja melalui proses Siemens Martin. Terima kasih dulu anak-anak. Nanti minggu depan saya akan kembali membahas remedial apa yang mungkin kalian belum kurang paham. Nanti kita lebih mempertanya lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.